Dewan yang terhormat, semua yang dikasih dan dirahmati Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab seperti yang lain dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 6 sampai ayat 17. Dan izinkan saya membaca ayat terjemahan baru ini semua. Lembaga Alkitab Indonesia menjudul Kedatangan Tuhan Yesus. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini dapat dipercaya dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus mereka untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang perkataan-perkataan kepada kitab ini. Aku Yohanes. Akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Setelah aku mendengar dan melihatnya, aku sungguh menekan kaki mereka yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Namun ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menulis segala perkataan kitab ini. Sembahlah. Lalu ia berkata kepadaku, jangan mengeraikan perkataan-perkataan kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat. Siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Siapa yang lurus, biarlah ia terus meluruskan diri. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upah. Aku membawa upah untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang kemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang mengasihi Tuhannya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Namun anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang yang berbuat cabul, pembunuh-pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan melakukannya tinggal di rumah. Aku, Yesus, telah mengutus malaikat untuk bersaksi tentang semuanya ini kepada kamu bagi jemaat-jemaat. Akulah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang bilang roh dan kambing perempuan itu berkata, marilah. Siapa yang mengetahuinya, hendaklah ia berkata, marilah. Siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Demikianlah Wani wacana bersama jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kami dari Lansia Nomor 18 saat ini akan membacakan satu bagian pembacaan firman Tuhan terdapat dalam Mazmur
23 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Pemazmur Daud dalam bagian pembacaan ini meyakini dan mengamini bahwa di dalam perjalanan hidupnya dia selalu mengandalkan Tuhan. Walaupun dia menghadapi tantangan, pergumulan, cobaan dalam hidup, tetapi dia merasakan begitu dahsyatnya Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga dia dapat melewati pergumulan dan tantangan akan cobaan hidup, karena dia yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Itulah keyakinan dari pemazmur Daud, dan pasti juga menjadi keyakinan kita bersama sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Pemazmur Daud saat ini di dalam bagian pembacaan kita Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan Gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Orang takkan kekurangan. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia meninggalkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Mu. Sekalipun aku berjalan dalam kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Kau bersamaku. Gadamu dan obatmu, itulah yang menolongku. Kau menyediakan jalan bagiku di hadapan orang. Kau mengurangi kepalaku dengan minyak, jalanku menurut. Kebajikan dan kemurahan belakang akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita dalam Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah Gembalaku yang baik. Tuhan adalah pribadi yang bersih, menjaga, memelihara, memperhatikan, mengawasi, menuntun, mengobati, dan melindungi, merencanakan yang baik, dan rela mengorbankan dirinya demi kita, umat manusia. Takkan kekurangan aku. Tuhan menjadi sumber satu-satunya dari segala hasrat, keinginan, dan harapan kita. Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan, jasmani maupun rohani. Dalam ayat 2, Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Tuhan menyediakan makanan dan segala kebutuhan kita. Tuhan peduli dan Tuhan memelihara jiwa, roh, tubuh, dan keseluruhan. Tuhan mau agar kita menjadi tenang dan tidak khawatir. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Tuhan memuaskan rasa haus dan dahaga
Allah, baik secara jasmani dan rohani. Jiwa kita dipuaskan di dalam Tuhan oleh firman-Nya. Hati kita mengalami ketenangan. Kita mengalami keindahan dan harmoni di dalam Dia. Ayat 3, Ia menyegarkan jiwaku. Pikiran yang kacau dan kusut akan ditenangkannya. Kita akan mengalami suatu kesegaran dan kesukacita di dalam mengalami kehidupan kita apabila kita bersama hidup dengan Tuhan dan melakukan hal-hal yang Dia kehendaki. Ia menuntun aku pada jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Tangan-Nya menuntun kita dalam kita menempuh jalan-jalan hidup kita yang menuju kepada kebenaran. Ayat keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kedalaman, aku tidak takut bahaya. Dalam segala kesulitan, persoalan atau masalah dalam kehidupan kita, apakah itu penderitaan akibat penyakit atau apapun di dalam hidup ini, kita tidak akan takut karena Tuhan selalu menyertai kita di dalam perjalanan kehidupan kita setiap saat. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Tuhan menegur kita bila kita melakukan kesalahan dan menjaga kita agar kita tidak keluar dari kebenaran-Nya. Teguran-teguran Tuhan itu menjadi bukti kasih sayang Tuhan kepada kita, umat-Nya yang paling Dia kasih. Ayat 5, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Waktu tinggal 1 menit. Tuhan mengasihi kita dan kasih-Nya melimpah dalam kehidupan kita. Dia selalu menyediakan segala kebutuhan hidup kita. Damai sejahtera, sukacita dan kebenaran serta kuasa